Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu hari demi hari, bulan, tahun, bahkan detik demi detik dalam hidup kami Tuhan. Kami menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi lingkungan teman-teman dan sanak saudara kami, bahkan bagi gereja kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami, terbukti sampai hari ini Tuhan. Di penghujung tahun ini kami masih boleh berdiri menyembah Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar bagi setiap kami. Biarlah setiap kami beribawa persembahan kami di hadapan Tuhan, dan kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kuduskan dan sucikan setiap kami, sebab Engkau Allah kami yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat hidup kami. Bagi setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan bahwa sebab seorang anak telah hadir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang bersukacita sorangan. Haleluya. Yesus lahir untuk saya dan saudara, amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
yaitu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi puji Tuhan, Dialah Dia mati untuk kami, bahkan Dia bangkit bagi setiap kita, bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus juru selamat. Yesus penebus kami Tuhan, Sang Penebus juru selamat dunia. Kami bersyukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau datang ke dunia ini Tuhan sebagai penebus dan juru selamat hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Allah, buat perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan berhawa. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami tahu anugerah yang besar bagi setiap kami Tuhan.
setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami rindu bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersorak-sorai dan bersuka cita, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi shalom. Yesus jalan kebenaran bagi setiap kita. Amin. Amin. Dia juru selamat bagi setiap kita. Mari nyanyikan bersama. Kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada kebenaran. Dan lagi nyatakan
Puji nama Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat keselamatan kekal yang kami terima, buat anugerah yang besar yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan, agar setiap apa yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid, duduk dalam berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yeah.
Jadi raja.
surga, kami ucap syukur padamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, minggu ketiga Tuhan Yesus, di mana kami beribadah dalam bulan Desember, tanpa terasa kami akan mengakhiri tahun 2020 Tuhan. Dan kami masih ke bulan Desember, yaitu bulan damai sejahtera, bulan sukacita. Kami merayakan hari Natal Tuhan Yesus pada bulan Desember. Hari Natal merupakan bukti nyata kasih Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga berita sukacita ini adalah Injil, adalah kekuatan Allah, ini adalah benar Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarnya dan kami diberikan kekuatan, sehingga kami tidak takut untuk menghadapi hari esok Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengasihi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jamah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, urapi dan kuasa-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah mereka dimanapun mereka berada, baik ada yang di rumah maupun yang ada di tempat-tempat lain Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah berkata aku kuat, yang berbeban berat berkata aku mengalami kelegaan, yang berputus asa berkata aku dapatkan pengharapan dari Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, berikan hati anak-anak-Mu Tuhan hati yang baru, supaya pada saat benih firman Tuhan ditabur seperti tanah yang subur, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan kanan kiri, shalom, 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 shalom. Tuhan Yesus mengasihimu. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul The Great Joy for All the People. The Great Joy for All the People. Ada kesukaan besar buat seluruh umat manusia di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan yaitu di dalam Lukas 2, ya. Dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Yaitu kisah mengenai gembala-gembala. Orang bilang, wah kalau ibadah Natal pasti khotbahnya, firman Tuhannya antara gembala-gembala atau kelahiran Yesus. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara mendengar kembali, diingatkan kembali, yang pasti adalah ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, garis bawahi cepat-cepat berangkat, dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada
mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya ulangi. Ya, ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Namanya disebut Penasihat Ajaib, Raja Damai, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Haleluya. Kalau bukan Allah sendiri yang datang turun ke dalam dunia, manusia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kita akan memperhatikan apa yang diperkatakan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang sama juga menampakkan diri kepada Maria. Dan dia berkata, jangan takut. Engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu disebut namanya Yesus. Perhatikan, ada perbedaan. Kalau malaikat Gabriel berkata kepada Maria, namanya itu disebut Yesus. Kalau bahasa aslinya Yesus, atau bahasa Ibrani Yesua, atau bahasa Arab yang hampir sama, yaitu Yesua. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah nama yang penuh kuasa, penuh power, yang sangat mengasihi kita semua. Kalau bukan karena kasih, kita tidak dapat juru selamat. Sehingga pada saat malaikat Gabriel menampakkan diri kepada gembala-gembala, dia berkata, jangan takut. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Takut akan masa depannya, takut melihat situasi dan kondisi yang ada. Ini merupakan suatu masa penampian buat kita. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Allah Immanuel ada di tengah-tengah kita. Christmas menghilangkan rasa takut. Kenapa? Karena itu bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat yang telah lahir. Kristus Tuhan, anak Daud, di kota Bethlehem, di kota yang kecil, dia melahirkan. Seperti kita ketahui bahwa dari Nazaret, tempat tinggal Maria, berjalan menuju Bethlehem, itu bukan jarak yang pendek ataupun dekat, cukup dan sangat jauh, berjam-jam. Kalau naik bis, kalau kita pada saat ada di Yerusalem, dari kota Bethlehem ke Nazaret bisa berjam-jam. Tapi puji Tuhan, dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya, Yusuf dan Maria, dia harus taat karena pada saat itu, dalam Lukas 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3, maka pergilah semua yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanannya Maria pada saat itu sedang hamil dan detik-detik untuk melahirkan. Tapi puji Tuhan, pada saat sampai di kota Bethlehem, Maria rasakan mau melahirkan. Dia
datang ke tempat penginapan satu dan penginapan yang lain. Semuanya penuh dan menolaknya. Tapi ada satu tempat yang masih kosong, yaitu kandang domba. Saya yakin saya dan Bapak Ibu Saudara pada saat melahirkan tidak mungkin ada di kandang domba, toh? Tapi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang dikatakan di dalam Lukas 2, di sini di dalam ayat 10, malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan dari malaikat Gabriel. Kalau malaikat Gabriel berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, masa sih manusia tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketahui bahwa Yesus adalah sesungguhnya adalah Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di dalam statement malaikat Gabriel. Ada 4 hal. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut menghadapi masa depan, karena engkau tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Engkau tidak biarkan sendiri. Allah Immanuel menyertai kita. Banyak sekali masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tapi percayalah, Allah Immanuel, Dia akan buka jalan. Mungkin saat ini kau takut tidak dapat apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak dapat apa-apa menjadi dapat apa-apa. Pada saat Yesus mencari murid-muridnya, dia berjumpa dengan Simon di pantai. Yesus berkata, "Bertolaklah dari perahu itu. Mari kita bertolak untuk menangkap ikan." Tapi Simon katakan, "Guru, sehari-harian, semalam-malaman kami bekerja, tidak dapat apa-apa." Tapi pada saat Simon bergerak dan taat perintah Yesus, maka terheran-heranlah. Sama seperti para gembala, dia terheran-heran melihat, mendengar, dan menyaksikan apa yang dialaminya. Bahwa sungguh benar, Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus hadir kepada gembala-gembala, itu berarti bahwa Yesus datang kepada semua strata sosial, baik itu dari tingkat atas yaitu para bangsawan, orang Majus, dan sampai level yang bawah yang biasa-biasa, para gembala. Malaikat Gabriel katakan, "Jangan takut." Pada saat malaikat Tuhan menghampiri kita, menampakkan diri dan berkata, "Jangan takut, ada damai sejahtera." Kesukaan besar. Kesukaan besar. Yang kedua adalah statement dari malaikat Gabriel. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena seorang raja telah lahir. Di mana-mana bangsa-bangsa di negeri saat ini penuh dengan hiasan pohon Natal dan lagu-lagu Natal. Joy to the Lord, joy to the world. Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa bahwa seorang anak telah lahir, yaitu Juru Selamat. Berbahagialah kita mengalami kesukaan yang besar. Yang ketiga, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau yang kedua katakan secara umum, ada kesukaan
besar. Sama dengan firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, ini merupakan kesukaan besar akan dunia ini. Tapi kesukaan yang besar itu, the great joy, tidak akan dialami kalau tidak kita meresponinya. Sehingga poin ketiga, malaikat Gabriel katakan, hari ini telah lahir bagimu. Nah, di sini berbicara pribadi. Kesukaan besar secara umum akan mendapat bagian buat kita apabila kita meresponi bahwa Yesus lahir bagi saya, bagi bapak, bagi ibu, bagi saudara, bagi om dan tante, bagi opah dan oma, bagi adik-adik semua. Responi kelahiran Yesus lahir di dalam hidupmu. Jangan biarkan Yesus ada di dalam palungan sendirian, tapi biarlah ada di dalam hati palunganmu sendiri. Sehingga bagimu hari ini, jangan tunda besok, jangan tunda bulan depan atau tahun depan. Biarlah Yesus lahir di dalam hati kita. Dan hati kita ini adalah suatu palungan yang indah baginya. Biarlah hari demi hari kita diperbaharui. Ada kelahiran yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi saksi Tuhan. Bagimu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus adalah Kristos bahasa aslinya. Kristos adalah yang diurapi, atau bahasa Ibraninya, Yahudinya, yaitu Mesias, yang diurapi. Seorang raja telah lahir yang diurapi, yang dipersiapkan untuk menjadi raja di atas segala raja, yaitu menjadi suatu juru selamat buat kita. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada pengharapan. Tapi biarlah Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, nah ini bicara pribadi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Seharusnya saya, Bapak Ibu Saudara, harusnya masuk neraka, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian kedua. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah penggenapan dari firman Tuhan, yaitu manusia pertama. Pada saat manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian 3, Tuhan berkata pada si iblis, si setan, dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang anak. Dan engkau, iblis, engkau hanya meremukkan kakinya, tapi dia, anak itu, akan meremukkan kepalanya, kepala si iblis. Itu janji Tuhan, janji nubuatan Tuhan yang ditulis 4.000 tahun lebih oleh Musa sebelum Yesus lahir. Ini hebatnya Alkitab yang luar biasa. Sekalipun memang ditulis oleh manusia, tapi manusia yang menulis itu diilhamkan oleh Roh Allah. Makanya disebut adalah firman Allah. Alkitab ini bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Maka jangan sia-siakan Alkitab ini. Harus dibaca supaya iman kita bertumbuh, terus bertumbuh. Sungguh-sungguh, kalau Yesus lahir di dalam hidup kita, kita harus rajin baca Alkitab ini, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan, rajin memuliakan Tuhan, dan rajin menjadi saksi Tuhan. Itu tanda orang dilahirkan kembali. Itu tanda bahwa Yesus lahir dalam kehidupan kita.
sehingga kita dapatkan damai sejahtera, sukacita, kasih. Ada kerajaan sorga hadir dalam kehidupan kita. Kerajaan sorga bukan berarti soal makanan ataupun minuman, tapi kerajaan sorga adalah damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Itu adalah kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga harus lahir, harus hidup di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan saatnya nanti, apa yang kita harapkan, yang kita nantikan, kita akan masuk dalam pintu gerbang sorga. Dan yang menyambutnya berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukankah malaikat-malaikat itu berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari-hari ini hidup kita harus berkenan di mata Tuhan, bukan berkenan di mata manusia saja. Orang yang berkenan di mata manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan pasti berkenan kepada manusia. Jadilah hamba yang baik dan setia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan di kota Daud. Perhatikan ini. Ada pengakuan malaikat Gabriel bahwa Kristus, Juru Selamat, telah lahir, yaitu Kristus, Tuhan. Kristus artinya Mesias yang diurapi. Dan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa manusia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan minta, pada saat engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Pada saat yang nanti, Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi 2, banyak orang akan mengaku, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut bertekuk lutut menyembah kepada Tuhan. Natal ataupun Christmas bukan hanya untuk golongan kelompok agama Kristen, tapi semua manusia di bumi ini. Inilah kabar sukacita, seorang juru selamat telah lahir. Manusia yang berdosa diselamatkan. Dan inilah bukti nyata. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bayangkan Allah yang tidak terbatas mau menjadi terbatas di dalam rahim Maria, seorang perempuan perawan Maria yang terbatas ukuran rahimnya, dan lahir di kandang domba. Dia rela, yang kaya rela menjadi miskin supaya yang percaya menjadi kaya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kebaikan dan kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri. Kaya di dalam kemurahan Tuhan, kaya di dalam kebaikan Tuhan. Itu adalah goalnya, supaya manusia diselamatkan. Kalau soal diberkati, itu adalah bonus. Pastilah Tuhan pasti akan tolong masalah dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menggerutu apabila Bapak Ibu Saudara mengalami masalah dan pergumulan. Kalau engkau benar-benar sudah dilahirkan kembali dan Yesus lahir dalam hidupmu, tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada saat ini. Apapun yang terjadi, tetaplah kita percaya bahwa Juru Selamat, yaitu Kristus yang diurapi, Mesias, adalah Tuhan kita, adalah yang hidup. Ini adalah kesukaan besar. Dan yang keempat,
inilah tandanya bagimu. Engkau akan menemukan seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan tempat makanan domba-domba. Dibaringkan bukan tempat yang empuk, yang enak. Dibaringkan bukan tempat yang aromanya yang enak gitu. Aroma Italian. Tapi aroma kandang domba. Ada suatu kerendahan hati, kerelaan. Bahkan pada saat Yesus lahir, karena orang-orang Majus, dia datang kepada Herodes, dia bertanya, di manakah seorang raja Yahudi yang setelah lahir? Herodes kaget, sampai-sampai bertanya-tanya, sehingga pura-pura bertunjuk ke tempat yang ditunjukkannya, dan berkata kepada orang-orang Majus, kalau seandainya sudah menemukan bayi itu, kembalilah kepada kami, kepada Herodes. Karena Herodes menghormati para bangsawan itu. Tapi pada saat para bangsawan itu orang Majus, dan orang Majus itu bukan jumlahnya 3 orang, lebih dari 3 orang. Bingkisan yang diberikan, yang dibawa itu memang ada 3 macam, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada saat orang-orang Majus datang ke dalam rumah kandang domba itu, dia menemukan seorang wanita, yaitu seorang perempuan, Maria, ibunya, dan Yesus. Dia menyembah dan memberikan persembahan emas, perak, dan kemenyan. Dan mereka penuh dengan sukacita. Mereka kembali ke tempat asalnya dan diingatkan, tidak boleh ke tempat Herodes. Ada tuntunan dari Tuhan, karena mereka tahu ada niat jahat dari Herodes. Dan betul itu, Herodes memberikan maklumat, memberikan perintah supaya bayi-bayi yang lahir pada saat itu dibunuh. Karena adanya ancaman itu, Yesus belum sampai 1 tahun, dia harus berjuang bersama papa dan mamanya dari Bethlehem, pergi meninggalkan Yudea, Yerusalem, dan menuju ke Mesir. Dan di Mesir Yesus bertumbuh sampai usianya balita ataupun 7 tahun. Sesudah melihat bahwa situasi di sana sudah aman, barulah mereka bertiga, yaitu Yusuf dan Maria dan Yesus, pergi kembali ke Galilea dan Nazaret. Perhatikan, Yesus seorang raja di atas segala raja, belum berusia 1 tahun, dia mendapatkan ancaman pembunuhan. Kalau saat ini jangankan ancaman pembunuhan, kalau ada ancaman pencemaran nama baik, ada pengaduan ke polisi. Zaman dulu nggak ada lapor-lapor, tidak ada yang namanya polisi melapor sana bahwa ada ancaman pembunuhan. Tapi dengan setia Maria dan Yusuf, dengan kendaraan yang dipakai, bukan soal mobil yang indah, yang mewah, tapi keledai dengan kecepatannya hanya paling tinggi 5 km per jam. Dengan situasi iklim pada saat itu sangat dingin. Karena bulan Desember, akhir Desember, bulan-bulan Januari, mereka harus berjuang sampai ke Mesir. Seharian kalau naik bis, kalau kita dari Mesir ke Yerusalem bisa 24 jam. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus, Maria, dan Yusuf menikmati perjalanan itu demi menjadi juru selamat,
Yusuf dan Maria dengan penuh tanggung jawab membesarkan Yesus sebagai anak tukang kayu. Keluarga yang sederhana. Tuhan tidak pilih pada saat mau menjadi manusia di tempat istana, tapi dia penuh dengan kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara, poin keempat tadi di situ dikatakan, inilah tandanya bagimu, dan tanda ini adalah benar, suatu bukti yang nyata dan disaksikan oleh para gembala. Karena apa? Di dalam ayat 20, segala sesuatu yang mereka dengar dari malaikat dan mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, itu para gembala. Berbahagialah kita percaya pada Tuhan Yesus, karena pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus dan lahir dalam hati kita, dan hati kita menjadi palungan yang indah, kita pasti hidup kita tidak akan mengalami ketakutan. Dan ada sukacita, kesukaan besar, the great joy dalam hidup kita. Kita tidak akan kekurangan the great joy. Sekalipun situasi mungkin menyedihkan, tapi ada the great joy yang kita akan alami. Karena apa? Karena hari ini Kristus, itu yang diurapi, Mesias sebagai Tuhan, dia telah lahir di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi tandanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 1 di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan itu adalah Yesus. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan sudah hadir pada saat awal penciptaan, dan dia mau hadir di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah, percayalah, jangan takut dan jangan gentar. Ada kesukaan besar. Dia berjanji Yesus Kristus akan datang kedua kali, tidak lagi menjadi seorang bayi, sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang di awan-awan permainan, berjumpa dengan kita, dan kita akan naik ke sorga. Kita akan terangkat ke sorga. Ada kesukaan yang besar. Selama kita menanti kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Miliki hati yang integritas, miliki iman yang integritas. Biarlah hidup kita hari demi hari diperbaharui. Ada pengudusan, ada penyucian, kemudian ada the glorify. Kita akan mengalami terangkat ke sorga. Terpujilah nama Tuhan. Merry Christmas, Merry Christmas, and Happy New Year. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Yesus yang layak, Yesus yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, ya Rabasane, haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pada hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau rela lahir ke dalam dunia ini Tuhan, supaya kami diselamatkan Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami, yaitu Kristus Tuhan yang lahir di dalam hati kami. Hari ini kami tidak akan tunda hari esok, bulan depan atau tahun depan. Biarlah Yesus juga lahir di dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arti kata lahir berarti kami meninggalkan manusia lama kami. Arti kami lahir bahwa kami menyiapkan hati kami sebagai palungan yang indah di dalam kehidupan-Mu, sehingga Engkau hadir menjadi Raja di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, sehingga kami boleh berkata, hidup kami bukan kami lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami percaya, pada saat kami mengaku dengan lidah kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya di dalam hati kami bahwa Yesus Kristus telah lahir dan telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati dan naik ke surga pada hari ke-40, dan berjanji akan datang kedua kali. Dan kami selalu berharap dan nantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu Maranatha. Maranatha, kami pasti diselamatkan. Ini iman kami dan kami percaya Tuhan. Dan keselamatan itu bukan buat diri kami sendiri. Kami wajib memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang, supaya semua orang mendengar kesukaan yang besar, the great joy, kepada segala bangsa-bangsa, dan mereka dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia,
yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa syafaat. Syakaralabalabaya syaralabalabalabalababa syaralabalabalabalabaya syaralabalabalabalababa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, ibadah ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu nyata atas ibadah online ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada seperti dengan Anda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Urapi Tuhan Yesus dengan pengurapan yang baru. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani, sertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Juga Tuhan berkati hamba-Mu dan juga keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Uralabaya syadalabalabala. Tuhan berkati Indonesia Tuhan Yesus. Lawat Indonesia Tuhan Yesus. Lawat Indonesia Tuhan. Curahkanlah roh Tuhan, pengenalan akan Tuhan bagi Indonesia Tuhan Yesus. Bila kami berdoa Tuhan buat Pak Jokowi Tuhan Yesus, dan juga wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Utarakan roh takut akan Kau Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat para menteri-menteri yang ada Tuhan, supaya mereka boleh unity, satu, untuk membangun Indonesia maju Tuhan Yesus. Engkau lawat juga Tuhan setiap yang sakit Tuhan Yesus. Setiap yang sakit saat ini dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, buat jamah dia Tuhan dalam nama Yesus. Kau sembuhkan dia. Dan kami berdoa Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan Yesus satu-satunya dokter. Dan Engkau Tuhan Yesus berkati para dokter dan juga perawat Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan bagi setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat generasi Yeremia. Tuhan Kau berikan kebangkitan-Mu Tuhan bagi generasi Yeremia ini Tuhan Yesus. Untuk Kau pakai Tuhan menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Jakarta Tuhan. Berkati kota Jakarta Tuhan Yesus. Biarlah kesejahteraan Tuhan Kau curahkan bagi kota Jakarta ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat rencana vaksin di Indonesia ini Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Kau berkati Indonesia. Kau siapkan dana-dananya Tuhan bagi Indonesia Tuhan Yesus. Uralabaya syadaralabar. Berkati perekonomian Indonesia Tuhan Yesus. Berkati perekonomian Indonesia ini ya Bapa. Uralabaya syadaralabar. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat kepala sidang kami dan juga keempat wakilnya Pak Niko Nyotor Harjo Tuhan. Engkau berkati Pak Niko, Kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah. Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Pertajam pendengaran hamba-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan Kau berkati keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa buat KJK 9 Pak Sony Waplau. Dan juga wakilnya Pak Isang Ciputra Tuhan. Kau berkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan visi misi-Mu untuk JK 9 ini Tuhan Yesus. Seluruh gembala cabang ranting yang ada Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan Yesus
di penghujung tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan Yesus, Pak Gerard Sarapi Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Kau pertajam pendengaran hamba-Mu. Biarlah urapi setiap lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun boleh hamba-Mu melayani, Tuhan sertai. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Ning sebagai penolong istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau berkati Ibu Ning. Kau berkati apapun yang diperbuatnya Tuhan berhasil. Kau berkati kesehatannya. Dan ketika anaknya Ika, Nina, dan Ariel Tuhan Kau berkati. Dalam studinya juga Tuhan berkati. Pekerjaannya juga Tuhan. Terus Tuhan tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan. Kami berdoa juga buat pengerja IPLC Suprapto Tuhan Yesus. Kau pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Bangkitkan generasi anak-anak muda, generasi Legend Suprapto Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat persimpangan rel kereta api Tuhan. Engkau jamah dia juga Tuhan. Kau lawat mereka dimanapun mereka boleh berada. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, cinta Tuhan, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.